Assalamualaikum. Halo sahabat BK, apa kabar? Berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya sahabat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sahabat BK, mungkin banyak sekali di antara kalian yang masih bingung atau belum kenal yang namanya bimbingan dan konseling atau sering disingkat BK. Pernah dengar nama BK tapi belum tahu banyak tentang BK. Sahabat BK, banyak sekali loh beredar info-info yang keliru mengenai BK. Ada yang bilang bahwa BK itu tempatnya peserta didik bermasalah dihukum. Kalau ketahuan seperti merokok, berkelahi, malas, bolos ataupun melakukan bullying. Ya, di ruangan BK peserta didik tersebut dihukum. Apalagi guru BK-nya sangat galak dan serem. Saking seremnya, mungkin hantu aja kalah kali ya seremnya. Atau coba bayangin deh, begini, kalian sedang asik-asik makan di kantin sekolah. Tiba-tiba salah satu teman kalian mendekat lalu bilang, kamu dicari guru BK tuh. Tuh, kira-kira gimana reaksi kalian? Apakah panik? Biasa saja? Atau mungkin kalian langsung otomatis berpikir, aduh, salah saya apa ya? Sahabat BK, kejadian tersebut menunjukkan seolah-olah guru BK adalah polisi atau hakim di sekolah. Padahal pandangan tersebut adalah keliru. Sekali lagi ya, saya ulang. Pandangan tersebut adalah keliru. Guru BK bukanlah polisi ataupun hakim di sekolah yang galak, yang selalu mencurigai dan menangkap siapapun yang bersalah. Tidak dipungkiri lagi, mungkin pikiran negatif akan selalu jadi reaksi paling awal yang muncul di pikiran peserta didik saat dimintai datang ke ruang BK. Karena tidak sedikit dari peserta didik yang belum mengetahui apa itu tugas bimbingan dan konseling atau BK. Sehingga stigma guru BK hanya berurusan dengan peserta didik nakal atau bermasalah. Padahal sebenarnya tugas guru BK juga memiliki beberapa peran lain yang membuat kehadirannya penting sekali di sekolah. Nah, karena alasan tersebut, kali ini saya akan sharing tentang apa peran bimbingan dan konseling di sekolah. Dan yang akan kita bahas adalah pengertian bimbingan dan konseling. Apa saja bidang bimbingan dan konseling, sifat layanan bimbingan dan konseling, dan apa sih tujuan bimbingan dan konseling di sekolah? Pengertian bimbingan dan konseling. Sahabat BK, bimbingan dan konseling yang sering disingkat dengan BK adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya, ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Bimbingan dan konseling merupakan suatu proses yang sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli, guna mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Nah, guru bimbingan
dan konseling atau dikenal juga dengan konselor sekolah adalah seorang psychological educator atau guru yang memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Perlu diingat juga bahwa pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya diberikan kepada peserta didik yang bermasalah saja. Akan tetapi, setiap peserta didik punya hak untuk mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan meliputi bimbingan pribadi, bimbingan belajar, bimbingan sosial, bimbingan karir, dan masalah-masalah lain yang dialami oleh peserta didik. Bidang pelayanan bimbingan dan konseling. Bidang bimbingan pribadi. Sahabat BK, bidang bimbingan pribadi yaitu bantuan bagi konseli untuk memecahkan masalah kompleks, termasuk berupa masalah pribadi yang bersifat rahasia. Sebagai contoh, kemampuan memahami dirinya sendiri, kemampuan mengambil keputusan sendiri, dan kemampuan memecahkan masalah yang menyangkut keadaan batinnya sendiri. Sebagai contoh, persoalan-persoalan yang menyangkut hubungannya dengan Tuhan. Bidang bimbingan sosial. Sahabat BK, selain problem yang menyangkut dirinya sendiri, peserta didik juga dihadapkan pada problem yang terkait dengan orang lain. Dengan perkataan lain, masalah peserta didik ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat sosial. Kadang-kadang peserta didik mengalami kesulitan atau masalah dalam hubungannya dengan individu lain atau lingkungan sosialnya. Masalah ini dapat timbul karena peserta didik kurang mampu atau gagal berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang kurang sesuai dengan keadaan dirinya. Contoh masalah peserta didik yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya adalah kesulitan dalam persahabatan, kesulitan mencari teman, merasa terasing dalam aktivitas kelompok, kesulitan memperoleh penyesuaian dalam kegiatan kelompok, kesulitan mewujudkan hubungan yang harmonis dalam keluarga, kesulitan dalam menghadapi kesulitan sosial yang baru. Sahabat BK, selain masalah tersebut, aspek-aspek sosial yang memerlukan layanan bimbingan sosial antara lain adalah kemampuan peserta didik melakukan sosial dengan lingkungannya, kemampuan peserta didik melakukan adaptasi, dan kemampuan peserta didik melakukan sosialisasi atau interaksi sosial dengan lingkungannya, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bidang bimbingan belajar. Sahabat BK, bidang bimbingan belajar adalah usaha bimbingan kepada peserta didik untuk mengatasi kesulitan dalam bidang belajar. Bentuk bimbingan belajar adalah membentuk kelompok belajar, memberikan informasi tentang cara belajar yang baik, memberi informasi tentang cara mengatur jadwal belajar, cara memusatkan perhatian dalam belajar, memberikan informasi tentang pola belajar, dan sebagainya. Sahabat BK, beberapa aspek masalah belajar yang memerlukan layanan bimbingan belajar adalah kemampuan belajar yang rendah, motivasi belajar yang rendah, minat belajar yang rendah, tidak berbakat pada mata pelajaran tertentu, kesulitan berkonsentrasi dalam belajar, sikap belajar yang tidak terarah, perilaku maladaptif dalam belajar seperti suka mengganggu teman ketika belajar, prestasi belajar yang rendah,
penyaluran kelompok belajar dan kegiatan belajar peserta didik lainnya. Pemilihan dan penyaluran jurusan, gagal ujian atau tidak naik kelas. Bidang bimbingan karir. Sahabat BK, bimbingan karir merupakan bantuan dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia pekerjaan, pemilihan lapangan pekerjaan atau profesi tertentu, serta membekali peserta didik agar siap memangku jabatan tersebut, dan membantu peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan dari lapangan pekerjaan yang telah dimasuki. Bimbingan karir dapat membantu peserta didik dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah karir, seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian pekerjaan, dan pemecahan masalah-masalah karir yang dihadapi. Sifat pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu pencegahan, merupakan sifat pelayanan bimbingan dan konseling yang menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, yang akan dapat mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Penyembuhan merupakan sifat pelayanan bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Perbaikan merupakan sifat pelayanan bimbingan dan konseling untuk memperbaiki kondisi peserta didik dari permasalahan yang dihadapinya, sehingga bisa berkembang secara optimal. Pemeliharaan merupakan sifat pelayanan bimbingan dan konseling untuk menjaga terpeliharanya kondisi peserta didik yang sudah baik tetap baik. Dan pengembangan merupakan mengembangkan berbagai potensi dan kondisi positif dari peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Tujuan pelayanan bimbingan dan konseling. Sahabat BK, sebenarnya apa sih tujuan pelayanan bimbingan konseling di sekolah itu? Secara umum, tujuan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah membantu peserta didik agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Sedangkan tujuan khusus dari pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah membantu peserta didik agar mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir dan kehidupannya di masa yang akan datang, mengembangkan potensinya seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mengatasi hambatan atau kesulitan dalam kehidupannya, dan mengaktualisasikan diri secara bertanggung jawab. Sahabat BK, ketika peserta didik mengalami masalah di sekolah, baik masalah pribadi, masalah belajar, masalah sosial, dan masalah yang lainnya, peran guru bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan. Karena melalui pelayanan bimbingan dan konseling yang disampaikan oleh guru bimbingan dan konseling,
peserta didik bisa mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apabila masalah yang dialami oleh peserta didik tidak segera diatasi, maka hal tersebut dapat mengganggu dan menghambat proses belajar peserta didik, serta berdampak pada tumbuh kembang mereka. Sebaliknya, peserta didik akan mencapai prestasi yang baik ketika tidak memiliki masalah yang mengganggu pikiran dalam proses belajarnya. Nah, sahabat BK, setelah mengetahui dan memahami apa itu pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, jangan ragu ya untuk menemui dan berkonsultasi dengan guru bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling bisa dipercaya loh menjaga kerahasiaan. So, jangan ragu dan takut ya untuk masuk ke ruangan BK. Itu dia sahabat BK, sharing kali ini mengenal pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.